Assalamualaikum, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Iin Nurinaya, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi dari modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah saya mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas, guru mendominasi pembelajaran atau teacher-centered. Dalam pembelajaran, saya terlalu sering menggunakan metode ceramah sehingga siswa hanya fokus pada apa yang saya sampaikan dan bergerak sesuai dengan instruksi saya. Yang kedua, pembelajaran hanya terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Saya sering melupakan bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa dan melakukan pembelajaran sesuai zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan masing-masing karakter anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Yang sering saya rasakan pada saat saya menjelaskan materi, mereka hanya duduk mendengarkan, bahkan kadang lesu dan tidak bersemangat. Dan yang menjadi fokus utama saya adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang mempunyai kemampuan lebih adalah yang menjadi fokus utama saya. Berikut adalah gambaran suasana kegiatan belajar mengajar di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi anak. Yang kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan berpusat pada anak akan lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya, saya lebih menghargai karakteristik anak. Saya lebih menyadari bahwa anak terlahir dengan karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Saya sadar dengan perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1, saya akan berusaha merubah perilaku saya, antara lain, saya akan berusaha untuk mengemas pembelajaran supaya lebih menarik dan menyenangkan sehingga semangat belajar menjadi meningkat. Yang kedua, seorang guru harus memerdekakan siswa dengan cara memberi kebebasan pada anak
untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka. Sebagai seorang pendidik, saya juga harus lebih sabar dan cermat dalam menuntun dan membimbing siswa sesuai kodratnya. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat hasil tes diagnostik, wawancara, observasi, ataupun pendekatan personal agar siswa bisa menjadi lebih dekat. Selanjutnya, yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kemudian, menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mengintegrasikan setiap pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti dan kemanusiaan. Kemudian, menerapkan sistem Among dengan pembelajaran yang sesuai kodrat anak dan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dari modul 1.1, ada beberapa hal yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Kedua, pendidikan bukan hanya tentang akademik saja, tapi perlu menanamkan nilai budi pekerti dan nilai kemanusiaan. Dan ketiga, pendidik harusnya menghamba pada anak. Demikian kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.